Pernah nggak kalian daftar NIB tapi ada tulisan data tidak sesuai KTP atau tulisannya tidak bisa terhubung ke Dukcapil gitu pada saat pendaftaran di awal ini. Nah, saya sendiri kebun desain itu sering mendaftarkan NIB ya, karena banyak yang order jasa bikin NIB. Dan kita sering menjumpai kasus yang sama, yaitu ketika registrasi, ya, ketika registrasi itu kan kita pilih tuh, klik tombol daftar, habis itu muncul pilihan apakah UMK atau bukan. Pilih UMK, habis itu pilih yang perorangan, habis itu masukkanlah tuh data-datanya ya, sampai akhirnya nanti ada tab data pelaku usaha gitu ya. Nah, di data pelaku usaha ini kita memasukkan nomor KTP, terus nama, terus alamat sesuai dengan KTP kita gitu ya, tanggal lahir gitu. Dan ketika kita mau daftar ya, muncullah notif data tidak sesuai KTP. Biasanya munculnya di kolom alamat guys ya. Atau ada juga yang muncul itu notifnya tidak bisa terhubung ke sistem Dukcapil gitu. Nah itu diakibatkan oleh apa sih? Nah, setelah kita coba telusuri ya, kita mendaftarkan banyak dan banyak yang error juga. Ternyata hal itu disebabkan oleh ada perubahan data KK ya. Kan identitas tuh di Indonesia ada dua, ada KTP dan ada KK atau kartu keluarga ya. Ketika ada perubahan di kartu keluarga, contoh misalkan pindah rumah ya. Terus misalkan ada keluarga yang keluar dari KK itu, misalkan karena menikah ya, akhirnya keluar gitu. Terus misalkan ada yang meninggal, terus akhirnya dihapus dari kakak gitu ya. Pindah alamat, pokoknya perubahan-perubahan lah. Ataupun perubahan kayak misalkan saya mau rubah nih profesinya, atau saya merubah nih fotonya dari yang tidak berhijab jadi hijab misalkan ya untuk KTP gitu. Pokoknya ada perubahan KK dan perubahan KTP itu mengakibatkan si KTP-nya, nomor KTP-nya ini tidak online ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan perubahan itu harus bilang ke Dukcapil lagi untuk di-online-kan si KTP-nya gitu ya. Karena ketika ada yang berubah di kakaknya, meskipun itu bukan meskipun perubahannya bukan disebabkan oleh kita, misalkan ada kakak kita yang tiba-tiba keluar dari kakak kandung keluar dari kartu keluarga karena menikah misalkan, otomatis kakaknya kan berubah tuh. Otomatis nomor KTP kita juga akan berpengaruh, harus di-online-kan lagi gitu. Gitu ya. Penyebab ada tulisan data tidak sesuai KTP itu karena KTP-nya tidak diperbaharui. Jadi harus teman-teman silakan ke Dukcapil ya kalau mengalami hal yang sama dan bilang mau di-online-kan, karena itu harus di harus di-online-kan lah, direset lah gitu, karena ada perubahan tadi gitu. Termasuk anak lahir misalkan ya teman-teman, menikah lalu misalkan punya bayi baru gitu ya, baru lahir, otomatis kakak berubah tuh, otomatis harus di-online-kan lagi si KTP-nya gitu ya. Ribet, iya, ya memang ribet ya. Dan banyak juga orang yang malah mundur karena si Dukcapil ini. Jadi gak jadi bikin NIB gitu. Karena ribet gitu. Orang tuh gak mau berurusan dengan administrasi yang ribet ini gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Itu sistemnya di OSS. Jadi kalau teman-teman lagi daftar NIB dan datanya muncul notif kayak tadi ya. Data tidak sesuai KTP. Artinya harus ke Dukcapil, silahkan datang secara offline ke Dukcapil, minta di-online-kan ya si KTP-nya. Ataupun misalkan teman-teman baru pindah rumah, ya silahkan ganti KTP-nya gitu ya. Kalaupun misalkan ada yang baru ganti statusnya, ganti fotonya dan lain-lain, silahkan dirubah lagi, di-online-kan lagi. Datang ke Dukcapil, minta di-online-kan si KTP-nya gitu.
Karena kalau KTP lama ya tidak bisa dipakai daftar NIB gitu ya. Jadi itu permasalahan jika muncul notifikasi data tidak sesuai KTP. Nah, sepengalaman saya nih errornya OSS ini bukan hanya di situ saja ya. Ada error-error lain di depan ya. Ini baru di langkah awal ketika mau registrasi ya. Ketika mau registrasi sudah terpentok di KTP ya. Datanya tidak sesuai. Walaupun kita udah ketik sama persis spasinya, ketikannya dan lain-lainnya. Itu sama persis tetap terbacanya data tidak sesuai KTP. Karena itu tadi tidak online KTP-nya ya. Nah, oke, itu aja video kali ini, singkat, padat ya. Dan saya hanya mau ngasih tahu itu aja dan saran buat tim OSS nih kalau nonton ya. Ayo dong diupdate dong websitenya biar nggak error terus gitu ya. Karena banyak banget yang butuh NIB, bahkan semua perizinan butuh persyaratan NIB ya, halal, SNI, terus izin edar dan lain-lain itu butuh NIB. Dan kalau sistem OS-nya banyak errornya terus, susah untuk kita mengurus perizinan gitu. Oke, itu aja video kali ini. Terakhir, saya mau promosi Kebun Desain buat teman-teman yang butuh logo, butuh desain kemasan produk, ya, butuh perizinan daftar merek, NIB dan lain-lain, PT Perorangan, boleh silahkan hubungi nomor yang ada di layar. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.